Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rencana Kantor Urusan Agama akan menutup pelayanan prosesi akad nikah per awal bulan ini, sudah terhubung bersama kami ada Profesor Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Selamat siang, Prof. Kamarudin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikonfirmasi Pak, ini apakah benar KUA akan menyetop pelayanan untuk akad nikah? Ya, pertama saya menyampaikan bahwa yang di stop itu adalah mereka yang mendaftar setelah tanggal 1 April. Mereka yang mendaftar sebelum tanggal 1 April, yang jumlahnya masih cukup banyak juga di seluruh Indonesia, itu masih akan dilayani secara berketerusan, berkesinambungan. Jadi mereka masih dilayani, tetapi pelayanannya tidak lagi di luar kantor Kementerian Urusan KUA ya, jadi tidak bisa lagi dilaksanakan di rumah atau di tempat lain, harus dilaksanakan di KUA dan harus memenuhi standar kesehatan sesuai dengan protokol yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama dan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa KUA masih melayani mereka yang ingin menikah, akad nikahnya masih dilayani mereka yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April. Tapi setelah April, kami meminta kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan akad nikahnya, tetapi mereka masih bisa mendaftar. Jadi proses pendaftaran terus berjalan, tetapi jadwal pelaksanaan akad nikahnya itu kita tunda sampai kondisi semakin membaik. Baik, artinya tidak ada tempo yang bisa ditentukan kapan penundaan ini Pak akan selesai? Kalau kita mengacu kepada penetapan kondisi darurat oleh BNPB itu sampai tanggal 29 Mei. Tetapi kita akan terus mengevaluasi kalau kondisi semakin baik misalnya, nah tentu kita akan mengevaluasi surat edaran tersebut. Jadi ini sifatnya masih sangat dinamis, ini masih tergantung dari perkembangan situasi COVID-19 ini. Baik, masih bisa dilakukan secara online yang ingin akan mendaftar pernikahan, nanti mekanismenya seperti apa? Jadi pendaftaran masih dimungkinkan di simka kemenak.go.id, secara online bisa dilakukan, di situ ada petunjuknya. Jadi kalau dibuka websitenya di situ sangat jelas dan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Baik ya, ini yang sudah terlanjur mendaftar dan juga akan berniat melangsungkan akad, ini ada tata tertib tertentu yang harus dipatuhi Pak? Ya betul, tata tertibnya tadi itu pertama, misalnya seluruh peserta yang hadir itu tidak boleh lebih dari 10 orang, maksimal 10 orang. Mereka yang hadir dalam ruangan harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, ya, physical distancing harus menjadi kesepakatan yang harus kita sama-sama komitmen. Dan kalau misalnya catin atau calon pengantin atau keluarga calon pengantin tidak bisa mematuhi protokol yang sudah ditetapkan, maka penghulu kita bisa atau berhak untuk tidak melaksanakan akad nikah itu. Jadi ini sebenarnya kita lakukan dalam rangka untuk memitigasi potensi transmisi COVID-19. Sebagai terjemahan dari kebijakan nasional Pak Jokowi, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini salah satu terjemahan kita di lapangan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Kamarudin atas informasinya, tentunya ini untuk kebaikan bersama, semoga wabah COVID-19 ini cepat mereda.